Assalamualaikum Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Nah kali ini gue ngebahas salah satu series nih yang bisa dibilang masih viral ya. Kayaknya udah hampir 2 mingguan ranking nomor 1 di Netflix Indonesia. Masih inget gue, ini udah banyak banget ya yang request buat review series ini. Judulnya adalah Rebo Wekasan. Waduh, mohon maaf, salah, bukan Rebo Wekasan, itu Inang Universe ya. Judulnya adalah Wednesday yang tayang di Netflix. Salah satu karakter di series Addams Family yang dulu banget itu ada versi kartunnya. Tahun 91 dan tahun 93 itu ada versi movie-nya, yaitu Addams Family dan Addams Family Value, yang bisa dibilang itu adalah film masa kecil gue yang seru dan menyenangkan. Kisah tentang Wednesday yang mana dia adalah sosok yang unik, quirky, sarkas, yang dia tuh dalam 5 tahun terakhir itu ceritanya 8 kali pindah-pindah sekolah karena sering bikin keonaran gitu ya. Dan akhirnya orang tuanya menempatkan Wednesday di sebuah sekolah ya, namanya adalah Nevermore Academy, di mana di sana adalah orang-orang buangan. Jadi orang buangan tuh kayak apa ya, outcast gitu, orang-orang yang aneh, yang setengah monster, manusia siluman. Di sana juga seru banget, sekolahnya itu macam-macam. Jadi kayak ada manusia serigala, ada geng vampir, ada yang mukanya rata. Nah, si Wednesday ini dia selain orangnya nyentrik, dia itu punya kekuatan bisa melihat menerawang kayak apa yang akan terjadi masa depan dan juga masa lampau. Nah, di lingkungan sekolah tersebut terjadilah sebuah peristiwa pembunuhan berantai yang konon dilakukan oleh seekor monster. Nah, di mana akhirnya Wednesday berusaha untuk mencari tahu ala-ala detektif siapakah dalang dari pembunuhan tersebut. Di episode pertama gue ngerasa ini kayak genre itu coming of age gitu ya, gimana si Wednesday itu disuka dukanya di sekolah di sana. Tapi menjelang dari episode 2 ke belakang baru makin tercerahkan, oh oke, ini sebenarnya serial detektif yang dipadukan dengan genre fantasi horor. Nah, jadi hal yang gue suka dari series ini adalah otomatis ya, magnet utamanya adalah karakter Wednesday yang dia sangat amat ikonik, mulai dari penampilannya karena dia itu alergi warna, jadi dia cuma bisa pakai baju warna hitam atau putih. Dan dia juga sifatnya itu dia apa ya, dia sarkas, dingin, judes. Dia ngerasa gue gak punya hati. Cuma dibalik kejudesannya dia dan dia suka hal-hal sadis, dia itu penegak kebenaran gitu loh. Jadi ketika dia melakukan hal-hal kriminal itu karena memang reaksi akibat perbuatan seorang gitu. Itu menolak banget sama sosial media gitu ya. Jadi dia nggak pakai gadget, bahkan dia nulis aja tuh novelnya pakai mesin tik coy. Padahal tuh ceritanya abad sekarang. Wednesday itu adalah orang yang sangat punya prinsip, sinis, tapi justru kesinisan dan pendiriannya itu membuat dia jadi kelihatan keren gitu. Kayak waktu itu pas dia lagi ulang tahun ke-16, dia dikasih ke ulang tahun oleh si Inet, sahabatnya. Temennya bilang, iyalah gitu, berhak namanya orang saat ulang tahun tuh orang berhak dirayakan dan bahagia. Tapi Wednesday malah bilangnya, gue lebih baik dihujat. Jadi pas di ulang tahun pun itu doa ibunya buat dia adalah, ucapannya adalah, selamat ulang tahun, semoga hidup kamu kelam dan merana seperti yang kau inginkan. Dan karena series ini disutradarai oleh Tim Burton gitu ya, otomatis gue suka banget nih visualnya. Jadi bagaimana menciptakan nuansa gotik ala-ala Tim Burton yang khas banget. Itu salah satu film favorit gue adalah Edward Scissorhands sama Batman Returns ya. Meskipun jadi FYI dari Tim Burton ini hanya menyutradarai episode 1 sampai 4. Nah, 5 sampai 8 ini ternyata 2 sutradara yang berbeda. Didukung lagi oleh tata produksi yang wah megah gitu, bangunan-bangunannya yang kelam tapi keren gitu. Musiknya dan scoring musiknya. Gue juga suka sama actingnya Jenna Ortega yang ternyata dia sukses mendeliver karakter Wednesday yang kompleks, yang dia punya style tersendiri dibanding karakter dulu yang diperankan oleh Christina Ricci gitu ya. Dan gue kaget juga di sini ada karakter ibu guru namanya itu Marilyn Thornhill, yang gue setelah gue nonton baru gue tahu dia adalah pemeran adalah Christina Ricci yang dulu memerankan Wednesday di film tahun 90-an gitu. Surprise sekali karena sangat beda ya. Kalau untuk kekurangannya, kalau menurut gua ini kan seriesnya tuh sebenarnya agak di tengah-tengah gitu. Dia kalau misalnya dia untuk series remaja sebenarnya agak terlalu serem. Tapi kalau misalnya untuk series horor dewasa juga terlalu ringan gitu, karena ada sih beberapa adegan yang agak serem, cuman masih terlalu aman, masih aman banget malah. Mungkin kalau untuk kalian yang kurang suka sama serial detektif kayak gini, mungkin di episode tengahnya tuh agak-agak melelahkan kali ya, karena dia tuh misterinya kan ya kayak puzzle gitu, dan banyak melibatin, jadi nggak cuma dari masa sekarang, masa lampau, sama orang-orang di sekitar keluarga Wednesday gitu. Jadi memang harus
nyimak dan mikir banget nih dari clue-clue yang ada gitu. Untuk letak keseruan series model kayak gini adalah menebak-nebak siapa sih sebenarnya pelakunya gitu. Apakah si A? Wah ternyata bukan. Si B? Ternyata bukan. Si C? Ternyata bukan. Tapi menurut gue, karena gue udah sering nonton film juga, ya plot twistnya sih tergolong plot twist mediocre ya, karena gue udah bisa nebak nih kayaknya si Do ini pelakunya. Jadi nggak terlalu surprise gimana-gimana gitu. Ada kisah cinta segitiga antara Wednesday, Xavier, sama si Tyler. Tapi entah kenapa gue ngerasa nih karakter-karakter cowoknya itu nggak ada yang bikin gue simpatik gitu. Kayak apa ya, mereka tuh jauh banget personanya dibandingin Wednesday yang begitu berkarakter, yang kuat, yang segitu kerennya gitu. Malah ada satu karakter yang menurut gue yang lucu tuh, jadi namanya Ajax ya. Dia tuh kayak manusia Gorgon gitu ya, ala Medusa tuh kocak banget. Itu menurut gue yang lebih menarik gitu. Nah, kalau untuk memorable scene itu udah pasti kalau gue suka banget di episode 4 yang waktu Rave and Dance Party ya. Jadi kita kan sebelum-sebelumnya tuh kayak digambarinnya yang kayak serba kelam, serba dark, tiba-tiba di pestanya itu kan yang meriah, yang nuansa putih gitu kan, menyenangkan banget. Dan memang ada dance, udah pasti ya, yang viral kemarin itu dance ala Wednesday yang memang si gimmicky, cuman itu menyenangkan, itu lucu, itu fun. Ditambah lagi ada satu adegan menurut gue itu tribute untuk film Carrie ya, dimana pas lagi pesta dansa tuh ada darah-darah berjatuhan. Nah itu keren sih. Wednesday itu main cello di atas teras asrama dia, itu keren banget sumpah. Dan skor untuk series ini gue kasih skor 7,5/10. Ini adalah overall series yang memang well made, tereksekusi dengan baik ya. Cuman kalau untuk ceritanya belum terlalu istimewa bagi gue. Jadi series ini rekomen buat kalian yang suka cerita-cerita fantasi kayak Harry Potter dan juga film-film detektif. Nah, entah nih bagi para pecinta Addams Family mungkin punya ruang di hati masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana kalau versi kalian ini, apakah memang worth the hype series ini atau mungkin kayak agak overrated sih? Silahkan tulis aja di kolom komentar pendapat kalian ya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, subscribe channel Cinecrip dan juga follow akun-akun sosmed Cinecrip lainnya. See you on the next video. Bye-bye.